Shin Tae-yong hadapi Bung Towel dengan tenang. Inilah jawaban cerdas yang bikin semua orang terkesan. Tanpa ragu, Shin Tae-yong memberi jawaban cerdas atas tantangan yang dilontarkan oleh Bung Towel. Jawaban tersebut berhasil menjawab semua kritikan dan membuktikan kedewasaannya. Apa yang sebenarnya ia katakan? Romelu Lukaku tak berdaya di hadapan Jay Itzes. Antonio Conte geram usai Napoli menang tipis. Romelu Lukaku harus menerima kenyataan setelah dikantongi oleh Jay Itzes. Namun yang lebih menarik adalah reaksi Antonio Conte yang tampak sangat kecewa meski Napoli berhasil meraih kemenangan tipis atas Venezia FC. Apa yang membuatnya begitu marah? Shin Tae-yong dan tim pelatihnya keluarkan peringatan keras untuk pemain timnas Indonesia. Apa yang harus mereka siapkan menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan peringatan tegas kepada seluruh pemain. Menjelang laga berat di kualifikasi Piala Dunia 2026, apa saja yang harus dipersiapkan oleh para pemain agar bisa bersaing di level dunia? Geram dengan fans Garuda, anak Shin Tae-yong beri peringatan, ini sikap yang wajib dimiliki oleh para penggemar timnas Indonesia. Anak Shin Tae-yong akhirnya meluapkan kekesalannya terhadap perlakuan penggemar kepada ayahnya. Dengan tegas, ia mengingatkan para fans tentang bagaimana seharusnya mendukung karier sang pelatih timnas Indonesia. Apa yang harus diubah dalam sikap mereka? Shin Sang-gyu ungkap reaksi mengejutkan setelah dicap pelatih utama timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya ia pikirkan? Setelah kabar mengejutkan soal jabatan pelatih utama timnas Indonesia beredar, Shin Sang-gyu memberikan jawaban penuh kejutan. Apa yang sebenarnya ada di benaknya? Temukan reaksi dan pandangannya yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda tentang perjalanan timnas. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong hadapi Bung Towel dengan tenang. Inilah jawaban cerdas yang bikin semua orang terkesan. Tanpa ragu, Shin Tae-yong memberi jawaban cerdas atas tantangan yang dilontarkan oleh Bung Towel. Jawaban tersebut berhasil menjawab semua kritikan dan membuktikan kedewasaannya. Apa yang sebenarnya ia katakan? Shin Tae-yong memilih untuk meresponsnya dengan sikap profesional dan bijak yang justru mendapat pujian dari para penggemar sepak bola tanah air. Dalam situasi yang penuh tekanan, jawaban Shin Tae-yong menunjukkan kelas seorang pelatih internasional. Tidak hanya menghindari konflik, tetapi ia juga memberikan perspektif yang mengedepankan kemajuan timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, memberikan jawaban yang luar biasa atas kritik yang diajukan oleh pengamat sepak bola nasional, Tommy Welly, juga dikenal sebagai Bung Towel. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Bung Towel adalah kritikus yang paling vokal sejak bergabung dengan STY sebagai pelatih timnas Indonesia pada 2019 silam. Sebagai tanggapan atas kritikan tersebut, STY menyatakan bahwa dia benar-benar menyadari tuduhan Bung Towel terhadap dirinya. Saya tahu itu dalam kurung Bung Towel. Penerjemah saya melaporkan. Karena dilaporkan jadi saya mengetahuinya, ujar STY dalam sebuah wawancara di YouTube KBS Indonesia, dilihat FIFA Senin 30 Desember 2024. Alih-alih marah, STY justru mengakui jika sosok Bung Towel memang harus ada dalam dunia sepak bola Indonesia. Saya pikir orang-orang seperti dia harus ada agar sepak bola Indonesia berkembang. Tidak semua orang akan menyukai saya 100%, kata dia. Sebagai seorang manusia biasa, STY terkadang dalam beberapa kesempatan merasa kesal kepada Bung Towel.
Jadi, saya pikir tidak masalah meski terkadang saya kesal juga, imbuh STY. Terkadang dalam hati saya bilang, saya sudah bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Tapi dia masih mengatakan hal-hal yang tidak berguna, sambungnya. Tak lupa, STY juga menepis kabar negatif tentang dirinya yang dituding menggunakan buzzer. Ia menyebut reaksi warganet merupakan respon murni atas kritikan Bung Toel. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. Romelu Lukaku tak berdaya di hadapan Jay Itzes. Antonio Conte geram usai Napoli menang tipis. Romelu Lukaku harus menerima kenyataan setelah dikantongi oleh Jay Itzes. Namun yang lebih menarik adalah reaksi Antonio Conte yang tampak sangat kecewa meski Napoli berhasil meraih kemenangan tipis atas Venezia FC. Apa yang membuatnya begitu marah? Pelatih Napoli Antonio Conte kurang puas dengan kemenangan tipis 1-0 atas Venezia dalam lanjutan Liga Italia 2024 hingga 2025. Ia menilai seharusnya Partenopei bisa menang lebih dari 1 gol. Napoli menang tipis 1-0 saat menjamu Venezia di Stadion Diego Armando Maradona pada Minggu 29 Desember 2024. Tuan rumah yang tampil dominan baru bisa menjebol pertahanan Jay Itzes CS di menit ke-79 lewat gol yang dicetak Giacomo Raspadori. 1. Romelu Lukaku tak berkutik tim arahan Conte benar-benar mendominasi pertandingan. Napoli mendapat banyak peluang, salah satunya lewat penalti Romelu Lukaku di menit ke-37 yang gagal karena ditepis kiper Venezia Filip Stankovic. Adapun penalti itu didapat setelah Itzes dinilai melakukan handball. Conte merasa cukup frustrasi karena lini serang mereka dibuat kesulitan untuk menjebol pertahanan Venezia. Terlebih, Lukaku ditempel sangat ketat oleh Itzes sehingga sulit untuk menciptakan peluang. Soal pertandingan ini rasanya seperti dikutuk. Ketika Anda menguasai bola hingga 70%, gagal penalti, dan mengenai tiang gawang, ini seperti pertandingan klasik yang membuat kesal. Hal seperti ini bisa terjadi, kata Conte. Saya sangat senang dengan Jack Raspadori. Saya mengharapkan lebih banyak gol bahkan dari pemain yang datang dari bangku cadangan, sambung pria asal Italia itu. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded, then it's your chance to be. Sintayong dan tim pelatihnya keluarkan peringatan keras untuk pemain timnas Indonesia. Apa yang harus mereka siapkan menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026? Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan peringatan tegas kepada seluruh pemain. Menjelang laga berat di kualifikasi Piala Dunia 2026, apa saja yang harus dipersiapkan oleh para pemain agar bisa bersaing di level dunia? Timnas Indonesia akan segera bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bertanding melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Laga tersebut menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjaga kans lolos ke babak selanjutnya. Saat ini pasukan Sintayong ada di posisi ketiga grup C dengan koleksi 6 poin.
Menariknya, pada 2 laga terakhir Indonesia sukses menahan imbang 2 tim tersebut dan bermain cukup solid. Tentunya ini jadi kesempatan emas untuk mendapatkan kemenangan dan semua pemain harus dalam persiapan maksimal. Pelatih fisik Timnas Indonesia, Shin Sang-gyu, menjelaskan bahwa semua pemain harus paham dengan kondisi ini. Menurutnya, persiapan Indonesia di laga tersebut sangat mepet dan harus darang dengan tim terbaik. Mereka diminta untuk menjaga kebugaran sebelum merapat ke Timnas pada bulan Maret nanti. Saya rasa tentu saja tuntutan kebugaran pemain jauh lebih tinggi. Tetapi waktu kamu tidak banyak, ini Timnas senior, kita hanya bisa memanggil para pemain saat kalender FIFA, kata Shin Sang-gyu. Pelatih asal Korea Selatan ini berharap semua pemain bisa memanfaatkan waktu di klub dengan baik. Salah satunya dengan berlatih dan tampil maksimal saat berada dalam pertandingan. Nantinya mereka akan lebih siap saat mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Dia ingin semua pemain dalam kondisi siap dan bisa memberikan kemampuan terbaiknya saat sudah bertugas di skuad Garuda. Bagi saya ingin para pemain yang bermain untuk Timnas bisa maksimal ketika mereka bermain untuk klub mereka masing-masing. Ketika kami memanggil mereka, kami memiliki waktu yang terbatas, kami tidak memiliki banyak waktu untuk persiapan, ujarnya. Shin berharap agar pemain skuad Garuda bisa bekerja sama dengan baik di tengah kondisi ini. Mereka bisa berlatih dengan lebih maksimal saat berada di klub daripada di Timnas. Saat sudah bersama Timnas, semua pelatih tinggal memaksimalkan waktu yang ada untuk persiapan tim. Jadi sesuatu yang paling penting adalah kesadaran dari para pemain itu sendiri. Mereka harus berlatih keras saat berlatih bersama klub mereka masing-masing, ujarnya. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Geram dengan fans Garuda, anak Shin Tae-yong beri peringatan, ini sikap yang wajib dimiliki oleh para penggemar Timnas Indonesia. Anak Shin Tae-yong akhirnya meluapkan kekesalannya terhadap perlakuan penggemar kepada ayahnya. Dengan tegas, ia mengingatkan para fans tentang bagaimana seharusnya mendukung karier sang pelatih Timnas Indonesia. Apa yang harus diubah dalam sikap mereka? Karier Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia disebut-sebut terancam usai skuad Garuda gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Kalah dari Filipina dengan skor 0-1 dalam laga kandang yang digelar pada Sabtu 21/12/2024. Timnas Indonesia hingga Shin Tae-yong sukses jadi bulan-bulanan fans sepak bola tanah air. Pada beberapa pertandingan sebelumnya, kala skuad Garuda gagal memenangkan pertandingan, tagar tersebut akan kembali menjadi trending topik, terutama di media sosial X. Bukan tanpa alasan tagar tersebut dinaikkan, karena supporter dan fans Timnas menganggap bahwa Shin Tae-yong adalah salah satu pemeran utama di balik laga yang sedang dijalani oleh skuad Garuda. Sebagai juru taktik, tentu saja saat ada kegagalan, STY dianggap juga punya peran tersendiri dalam kekalahan tersebut. Sebaliknya, ketika menang, STY juga turut berperan di dalamnya. Rupanya fenomena tagar #Stew sudah sampai ke telinga anak sulung Shin Tae-yong yang juga berprofesi sebagai pemain sepak bola, yakni Shin Ja-won. Saat ikut muncul dalam salah satu vlog yang diunggah ke kanal YouTube milik sahabat karibnya, Shin Ja-won turut mengomentari soal tagar tersebut. Shin Ja-won tegas mengatakan bahwa dirinya mengetahui soal seruan untuk memecat Shin Tae-yong. Ia pun menyayangkan hal tersebut. Para penggemar seperti dalam kurung menyerukan sebaiknya memecat Shin Tae-yong karena itu dalam kurung kalah.
Sebagai keluarga, saya sedikit menyayangkan hal itu, ujar Shin Ja-won. Apabila fans Garuda tak puas dengan hasil kerja keras Shin Tae-yong, Shin Ja-won pun menegaskan bahwa dirinya merasa sangat bangga kepada ayahnya itu. Kebanggaannya itu bahkan membuatnya tak peduli dengan seberapa banyak opini publik yang telah terbentuk mengenai STY. Sebaliknya, aku sangat bangga kepada ayahku. Tidak peduli seberapa banyak opini publik terbentuk. Pertandingan berikutnya tanpa ragu-ragu Indonesia memenangkan 2-0 dari Arab Saudi. Karena opini publik telah berubah total. Dari sudut pandang keluarga, menurut saya ini luar biasa, ujarnya. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Shin Sang-gyu ungkap reaksi mengejutkan setelah dicap pelatih utama timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya ia pikirkan? Setelah kabar mengejutkan soal jabatan pelatih utama timnas Indonesia beredar, Shin Sang-gyu memberikan jawaban penuh kejutan. Apa yang sebenarnya ada di benaknya? Temukan reaksi dan pandangannya yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda tentang perjalanan timnas. Shin Sang-gyu buka suara terkait pernyataan bahwa dia adalah pelatih utama timnas Indonesia. Pernyataan tersebut keluar langsung dari Shin Tae-yong beberapa waktu lalu saat diwawancara di Qatar. Hal ini bukan tanpa alasan karena pelatih fisik tersebut mengatur semua kebutuhan di timnas Indonesia. Apalagi fisik pemain jadi fokus utama dan mendapatkan porsi lebih banyak saat pemusatan latihan skuad Garuda. Shin Sang-gyu menjelaskan bahwa tugasnya tidak hanya terkait persiapan fisik pemain. Dia juga mengatur intensitas latihan dan pengkondisian fisik semua pemain skuad Garuda. Termasuk terkait pendekatan yang akan diberikan kepada semua pemain seusai instruksi Shin Tae-yong. Kondisi ini merupakan hal yang biasa saat wasit asal Korea Selatan bertugas. Budaya bagi pelatih-pelatih Korea memang berbeda dengan di Eropa atau negara lain. Pada dasarnya kami harus multitasking. Seperti sekarang saya harus bertanggung jawab untuk sesi conditioning. Conditioning termasuk membuat jadwal dan rencana kapan harus dilatihkan dan kapan tidak perlu dilatihkan. Juga berapa intensitas yang perlu diberikan saat latihan, kata Shin Sang-gyu. Pelatih berusia 40 tahun ini melanjutkan bahwa dia tidak terlalu banyak pada aspek taktikal. Namun dia aktif memberikan saat Shin Tae-yong meminta masukan dan mempersiapkan pemain. Ini dilakukan agar semua pemain bisa memberikan kontribusi saat masuk ke lapangan. Saya memang tidak terlalu difokuskan pada hal-hal taktikal dan teknis. Tetapi saya bisa merekomendasikan saat yang kami butuhkan untuk lebih fokus pada sesi taktikal. Beberapa lama durasi sesinya dan berapa banyak set yang harus kita lakukan, ujarnya. Shin menilai bahwa pernyataan dia adalah pelatih utama di timnas Indonesia jadi bukti bahwa dia dekat dengan Shin Tae-yong. Tentunya semua keputusan berdasarkan dari Shin Tae-yong dan semua asisten hanya mengikuti instruksi. Mereka hanya memberikan bantuan terbaik agar sosok tersebut bisa memimpin dengan baik dan skuad Garuda mendapatkan hasil maksimal di setiap pertandingan. Tapi kalau mengenai Coach Shin yang pernah bilang kalau saya adalah pelatih utamanya, pernyataan itu muncul karena kami memiliki kedekatan.
Dia adalah pelatih utamanya, dia mengambil keputusan. Saya hanya menjadi bagian di dalamnya bersama pelatih lainnya. Kami hanya membantunya dan membantu timnas Indonesia agar lebih baik. Intinya adalah ada tuntutan untuk mampu multitasking bagi pelatih Korea seperti kami, ujarnya.